Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Yap, aura pencitraannya sangat kuat. Saya kira program baru dari Wakil Presiden yang dinamakan Lapor Mas Wapres, saya kira tidak efektif karena kita tahu sendiri model dari Gibran ini seperti apa. Menghadapi wartawan saja, saat diwawancarai wartawan saja, dia tidak mau menanggapi. Apalagi kalau disuruh untuk menanggapi atau bagaimana agar bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan rakyat yang kita tidak tahu bagaimana banyaknya rakyat Indonesia mempunyai permasalahan-permasalahan. Kalau misalnya ada jutaan orang yang melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka itu sudah dipastikan Wakil Presiden tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Jangankan Wakil Presiden, Presiden saya tidak akan pernah bisa. Dan ini tentu akan menjadi beban lagi bagi kepemerintahan Pak Prabowo sebagai Presiden. Dan bahkan mungkin akan dilimpahkan kepada Pak Prabowo karena dianggap bahwa yang akan menentukan keputusan itu adalah Pak Prabowo. Saya kira ini bahaya lagi buat Pak Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lihat dulu atau dengar dulu apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini mengenai program yang akan dijalankan atau yang dibuat oleh Wakil Presiden kita. Halo guys. Halo. Adakah di antara kalian yang mau mengadukan sesuatu tentang masalah yang terjadi di negeri kita ini? Nah, sekarang ada poskonya. Namanya Lapor Mas Wapres. Ya, jadi Gibran punya program baru nih. Layanan hotline pengaduan masyarakat, bisa datang langsung, bisa lewat nomor telepon. Nah, poskonya dibuka di Komplek Istana Wakil Presiden. Gitu. Jadi sudah dimulai hari ini nih, dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya, tadi adalah beberapa orang ke sana, tapi nggak tahu melaporkan apa. Nah, kalau kita amati di media sosial kita ya, beberapa waktu belakang ini kan ramai sekali nih akun Gerindra di-tag oleh masyarakat mengadu masalah segala macam lah yang terjadi di negara kita ini, diadukan ke akun Gerindra. Lalu tiba-tiba Gibran buat posko pengaduan Lapor Mas Wapres, nggak mau kalah saingan nih. Aneh sekali ya untuk tidak melihat hubungannya. Nah, memang sulit untuk kita tidak menilai ini sebagai usaha untuk membangun elektoral, untuk tetap berada di on the spot, jadi sorotan kamera agar terus diperbincangkan menuju 2029 gitu. Yang dipikirkan hanya ini saja, kampanye dan kampanye. Nah, kalau kita lihat pada fakta kenyataannya adalah ya kita lihat sendirilah, Gibran jangankan menerima pengaduan masyarakat gitu ya, ditanya wartawan saja bungkam kan, kabur-kaburan. Bagaimana dengan pengaduan masyarakat? Apakah masyarakat mengadu ke sini harus bawa solusi sendiri? Nah, jadi sangat jelas bahwa ini adalah sebagai usaha untuk membangun narasi. Wapres mendengarkan. Betul. Padahal kita lihat juga di Solo waktu dia menjadi wali kota ya, ada layanan seperti ini nih, hotline nih, tapi entah yang jawab siapa. Ya, robot lah ya. Nah, lalu misalnya kita bicara soal pengaduannya lah, masalah apapun, misalnya masalah korupsi. Nah, masalahnya apa kita yakin bahwa masalah yang kita adukan ini akan dilakukan follow up-nya gitu? Atau jangan-jangan nanti kita mengadukan satu masalah, nanti malah dijadikan kartu as gitu, kartu truf sebagai alat untuk menyandera untuk kepentingan pribadinya, seperti yang sudah. Salam. Kita kali ini membahas tentang program Wakil Presiden Lapor Pak Wapres. Amazing, sebuah gagasan yang menurut saya sangat keren ya dalam proyek pencitraan. Bukan keren dalam program pekerjaan sesungguhnya, tetapi ini keren dalam proyek pencitraan.
Saya secara pribadi mengapresiasi entah siapapun konsultan politik dari Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang berhasil menggagas, harus saya katakan ini menggagas, meskipun sebetulnya lapor-lapor begini sudah banyak diterapkan oleh wali kota, bupati, gubernur, sudah banyak. Tetapi ini baru pertama sekali di tingkat presiden dan wakil presiden, dan Gibran Rakabuming Raka menjadi orang pertama sebagai wakil presiden yang menerapkan program lapor Pak Wapres. Dan saya sekali lagi harus menyatakan ini adalah sebuah gagasan ide cemerlang dari konsultan Gibran Rakabuming Raka yang terus berupaya mengorbitkan Gibran di kancah politik nasional kita. Karena selama ini Gibran dianggap sebagai sosok yang sebetulnya tidak layak, tidak mumpuni menjadi seorang wakil presiden. Termasuk saya sendiri adalah orang yang beranggapan seperti itu. Dan ternyata Gibran dengan segala macam hambatan rintangan itu duduk sekarang menjadi wakil presiden. Apakah itu karena ketokohan Gibran? Saya ragu dengan itu. Tetapi Gibran telah menjadi wakil presiden karena memang Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang kita bicara tentang gagasan lapor Pak ini. Sejauh mana lapor Pak Wapres ini akan menjadi efektif menyelesaikan masalah-masalah bangsa? Dan sejauh mana masyarakat kita mudah bertemu dengan wakil presiden? Sejauh mana sebetulnya nomor yang disebar di dalam lapor Pak Wapres itu akan menampung seluruh keluhan masyarakat kita? Saya tidak berpikirkan nomor satu itu. Mungkin ada aplikasi media WhatsApp-nya ya, atau aplikasi percakapan yang lain. Saya tidak tahu, tetapi kita anggaplah dari WhatsApp. Saya kepikiran bagaimana kalau tiba-tiba 1 juta pesan, 1 juta masyarakat kita mengirimkan pesan ke nomor tersebut. Apakah akan bisa ditampung oleh wakil presiden dan semua permasalahan itu akan ditampung, ataukah ini hanya sebatas proyek pencitraan belaka? Seolah-olah wakil presiden sangat peduli dengan masyarakat, sangat care dengan apa yang terjadi masyarakat, dan akan menampung semua keluhan masyarakat dan akan menyelesaikannya. Tidak semudah itu. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini lebih kental nuansa politiknya. Memang setiap orang berhak ya, punya hak konstitusional dan punya hak asasi manusia untuk terus meningkatkan dirinya di kancah politik, mau jadi apapun dan dengan cara apapun sepanjang itu halal dan tidak melakukan cara-cara kotor. Dan cara yang dilakukan Gibran ini menurut saya adalah cara yang cerdas dan cara yang memang akan mampu mengangkat popularitas dan elektabilitas Gibran Rakabuming Raka dalam kancah politik ke depan nanti. Tetapi pertanyaan kita, kalau kita mau bicara objektif, sejauh mana aplikasi lapor Pak Wapres ini akan bisa menampung keluhan masyarakat dan sejauh mana laporan-laporan itu akan diteruskan oleh wakil presiden ke pihak-pihak yang memang membawahi masalah tersebut? Bukankah nanti, ini adalah sebuah analisis, bukankah nanti kalau wakil presiden terlalu mengintervensi pekerjaan-pekerjaan para menteri-menterinya dan kepala-kepala lembaga nanti, bukankah itu akan berpotensi menciptakan konflik dengan presiden, bahwa seolah-olah akan dua matahari kembar? Nah, kalau wakil presiden menyodorkan itu ke presiden, apa yang akan terjadi nanti kalau ternyata program itu atau laporan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti oleh presiden? Apakah Gibran akan menyatakan kepada masyarakat, oh kan saya sudah tampung, sudah saya sampaikan ke presiden, tetapi presiden tidak melaksanakannya, tidak memerintahkan menterinya untuk melaksanakannya? Wow, potensi konfliknya sangat tinggi. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi, yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres kurang pengalaman. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi program baru dari wakil presiden kita yang dinilai tidak efektif dan lebih condong mengarah ke pencitraan untuk persiapan 2029. Nah, saya kira apa yang menjadi perencanaan Gibran ini saya kira sangat luar biasa, sudah hampir-hampir menyamai ilmu dari bapaknya sendiri. Sangat licik, sangat picik untuk melakukan sebuah strategi bagaimana agar bisa mendongkrak popularitasnya, begitu terlihat peduli terhadap rakyat. Selain misalnya cuma melusukan bagi-bagi sembako menggunakan anggaran negara, juga membuat program-program yang tidak masuk akal seperti ini, yang saya kira kedepannya hanya membebankan Pak Prabowo sebagai presiden. Aduh. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.